Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azmi Rahman Nasution dari kelas MI 1B. NIM saya 2505102068. Kali ini saya ingin mengerjakan UTS praktek logika dan algoritma pemrograman. Dari beberapa kasus yang diberikan, saya memilih kasus 1, yaitu penentuan harga tiket kereta api. Sebelumnya saya menggunakan editor Visual Studio Code yang dimana AI-nya sudah saya matikan atau disable. Lalu Bu izinkan saya untuk membuka file praktiknya untuk sekedar melihat informasi-informasi yang dibutuhkan seperti data, harga, dan lain-lain. Baik, langsung saja saya membuat file baru. Di sini saya namain uts.lap.c++. Saya bakal mulai dari seperti biasa. Untuk memulai file C++ menggunakan include iostream using ini. Include iostream itu adalah library using namespace std. Ini gunanya agar di setiap line kita gak perlu nambahin std lagi. Terus integer main, mungkin bukan integer ya, gak tahu dah. Pokoknya ini sebagai tanda mulainya suatu program. Oke, sesuai instruksi, kita pertama-tama diminta untuk meminta input dari usernya. Jadi di sini ada kayak perkenalan gitu. Selamat, karena ini konsepnya adalah membeli tiket kereta api, jadi selamat datang di layanan KAI aja ya, KAI online. Selamat datang di layanan KAI online. Ini adalah laman pemesanan tiket. Kita kasih N-line biar dia rapi. Lalu siap lagi. Nah, di sini kita kan mau minta dia itu mau kelas apa sesuai dengan instruksi. Jadi kita buat dia. Nah, untuk menentukan kelas ini kita pakai switch. Jadi untuk switch dia pakai char kelas, lalu isi jadi pilihannya kita simpan di string nanti ya, string pilihan. Lalu siap lagi kelas-kelasnya apa aja kan. Silahkan pilih kelas tiket Anda. Lalu di sini kita kasih N-line, lalu siap lagi. Nah, kelasnya kan ada, dia menggunakan kode huruf A, B, C. A itu untuk eksekutif. Nah, biar dia ke bawah saya memakainya new line. B, bisnis, new line lagi. C, eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Lalu di sini kita langsung mulai switch case-nya. Switchnya kita arahkan ke kelas. Nah, switch itu dimulai dengan kurung awal, dan setiap pilihannya kita pakai case dan menggunakan tanda petik. Case A, tanda
2. Case A itu masuk ke pilihan eksekutif. Case B masuk ke pilihan case B itu bisnis. Case C pilihan itu pakai tanda sama dengan pilihan sama dengan ekonomi. Kenapa kita gak langsung share aja, karena ini bakal di print dalam satu output gitu. Nah, di sini ada yang lupa pakai break ya, biar dia gak eksekusi terus. Break break. Nah, setelah itu ada juga yang namanya return untuk membalikan nilai atau menghentikan programnya saat dia sudah dirasa memenuhi. Return dan defaultnya adalah kelas tidak tersedia. Oke, di sini saya bakal nambahin yang namanya inline karena biar rapi ya. Lalu setelah itu dia meminta input rute. Siap lagi, silahkan pilih rute Anda inline. Siap. Oke, rutenya di sini ada, lupa lagi titik petik 2-nya. Oke, rutenya nggak perlu ini. Yap. Rutenya ada Jakarta 1, Jakarta, Surabaya, New Line 2, Jakarta, Bandung, New Line 3, Jakarta, kebalik sih, ini Jakarta Yogyakarta, Yogyakarta. Yang ketiga Jakarta Bandung. Lalu setelah itu kita kasih inline lagi. Nah, kita kasih variabelnya lagi-lagi dia pakai char, tapi kan ini angka, jadi ya char rute string tujuan. Kita kasih namanya terserah sesuai yang bikin kode. Oke, kita pakai switch rute
case 1 adalah tujuan Jakarta Surabaya. Oke. Untuk mempersingkat waktu saya kopas aja ya, Bu. Hei. Kok Allahu Akbar. Kenapa sih? Nah, case 2 Jakarta Yogyakarta. Case 3 Jakarta Bandung. What's wrong? Expected why? Ya Allah, dari tadi gini-gini aja. Default kok default sih? Break return 0 defaultnya adalah rute tidak tersedia. Nah, ada apa dengan Jakarta Yogyakarta ini? Tujuan tadi gak tahu apa yang salah, tapi udah. Jakarta. Oke. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan untuk usernya lagi, yaitu apakah dia memesan di hari libur atau enggak. Oke, kita kasih string libur shout apakah tiket yang Anda pesan untuk hari libur ini bisa weekend atau hari libur nasional, ya atau tidak bisa kecil, ya atau tidak, sin libur. Oke. Lalu pertanyaan kedua, integer jumlah tiket yang akan dibeli, shout berapa, nggak usah, masukkan jumlah tiket yang akan Anda beli. Baik.
Nah, sini semua inputnya sudah terpenuhi. Lalu kita masuk ke logika si harga-harganya itu. Kan di setiap rute ada harganya sendiri dan sesuai dengan kelasnya. Jadi di sini kita menggunakan if statement dan kita kasih variabel dulu. Variabelnya itu integer harga if. Nah, pembandingnya adalah si tujuan dan si kelas dan rute. If, jadi dia masing-masing. If rute sama dengannya 2 sama dengan A, yaitu Jakarta Surabaya, dan dia pakai N ya, jadi kedua kondisinya harus benar biar dia benar. Dan tujuan sama dengan 1 ya, jadi kita per tujuan, maka kita pakai mana ya, maka harga sama dengan berapakah harganya, kalau nggak salah 800.000. Jakarta Surabaya itu eksekutif 800, bisnis 600, ekonomi 400. 800.000. Nah, oke. Di sini, mulai dari sini kita pakai else if karena yuk sudah lebih dari 1. If else if rute, else if rute sama dengan A, mana dan tujuan sama dengan 1 lagi, masih 1, maka harga sama dengan 600 ya, 600.000, 400.000, 600, 400, 600.000. Kenapa gak mau lagi ini? Tadi kan bisa sih, tapi yaudah lanjut dulu ya. Emang Bu, ini saya sudah ngulang 5 kali kayaknya, gara-gara editornya dari tadi. If rute, ini harusnya B, jadi kan wait, kenapa dia harusnya pembandingnya kelas dan tujuan, kelas dan tujuan ya kan, kelas dan rute. Ya, pelajaran untuk tidak lupa nama variabel. Baik. Ini salah juga, dia gak boleh pakai petik 2. Oke, lanjut. Else if A, B, C. Udah 20 menit, tapi mohon maaf Ibu, memang program ini gak bisa lebih di bawah 20 menit. Saya sudah mencoba secepat-cepatnya Ibu. Dan tujuan 2
if kelas dong, kelas A. Jadi di sini Jakarta Jogja 700, 500, 350.000. Eksekutifnya 700.000. Kita copy lagi. Buka kopinya, buka ininya, kasih ini 700, 400 saja. 753,5, 500. Di sini jadi B, di sini jadi tetap 2. Else if kelas sama dengan B dan tujuan. Kenapa ngetik ulang ya? 2 harga sama dengan 350.000. Oke. Gimana kopinya yang benar ya? Gini kali ya. Oke. A, B ini harusnya C. Dan ini balik ke A. Tujuannya adalah yang ketiga, Jakarta Bandung. Jakarta Bandung eksekutif itu 500. 50.000, 15.000. Jakarta Bandung bisnis itu harganya lupanya aku 400 ya, 500, 400, 2,5. Yang C adalah 250.000. Baik, nah ini kita udah selesai untuk penggolongan harganya, dan somehow matches these operands. Oh ya Allah, yang benar rute atau tujuan tadi ya? Kelas dan rute. Ya Allah, kelas dan rute, kelas dan rute, kelas dan rute, kelas dan rute, kelas dan rute. Baik, kita sekarang waktunya menghitung totalnya. Totalnya didapat dari, jadi kita buat total ini kan berarti hitung-hitungannya bakal gede, jadi kita pakai double aja. Double total sama dengan jumlah, tadi udah ada kan jumlah, dikali harga. Lalu karena tadi katanya kalau libur dia ditambahin 50.000, jadi if libur sama dengan, karena ada string kita pakai petik 2 ya, maka total sama dengan jumlah kali harga ditambah 50.000. Baik, setelah ini kita kita hanya perlu memasukkan outputnya. Jadi siap, kita kasih ini biar bagus aja sih.
siap semana ya, segini aja. Oke. Siap. Biar rapih, saya memang bisa ke samping, tapi saya udah nyoba jadi lama dan pusing. Jadi kita mulai dari kelas dan supaya rapi kasih spasi di setiap ininya. Kelas inline siap rute atau apa sih namanya di sini, siap tujuan perjalanan. Memang bisa diganti tapi saya mau samain aja. Tujuan perjalanan adalah bukan kelas dong, dia di pilihan. Tujuan perjalanannya adalah rute. Hasil dari rute adalah tujuan. Baik. Ini kenapa nggak mau ya? Oh, salah. Oke. Siap lagi. Setelah tujuan perjalanan ada hari libur atau tidak. Status hari. Libur tidak dikurung aja. Libur atau tidak, dia di libur. Lalu enak lagi. Siap. Jumlah tiket, bener kan? Jumlah tiket sama dengan dikasih ini. Jumlah tiket sama dengan jumlah. Ini adalah fungsi nama variabel itu yang gampang diingat. Jadi kita gak usah scroll lagi. Siap. Total harga ya. Total pembayaran. Total kita kasih ini lagi, tapi gak perlu new line-nya. Baik, langsung aja kita coba run. Alhamdulillah tidak ada error so far. Oke, saya bakal coba run. Oke, ini belum ditutup. Di sini tambahin return 0 lagi, siapa tahu biar kodenya aman. Soalnya membalikan, bisa return 1, return bool dan lain-lain, tapi nggak dipakai di sini. Baik, ya udah kuning.
Saya coba menjalankan filenya, programnya. Oke, sebentar. Oke, scene-nya kelupaan. Scene kelas. Di sini juga scene-nya kelupaan. Silakan pilih rute Anda, bla 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 bla. Sesuai pengalaman aja ya. Biasanya dia error gitu kalau di setelah si outnya. Oke, coba lagi. Nggak lihat lagi, udah jalan bang. Oke, silakan pilih. Kelas kira saya akan memilih eksekutif. Rutenya Jalur Surabaya, harusnya harganya kan 800. Nah, saya masukkan iya, jadi harusnya libur. Jumlahnya 1 aja dulu, jadi harusnya 850.000. Nah, good. Alhamdulillah berjalan lancar. Sekarang saya coba run lagi. Kenapa nggak mau di run lagi? Baik, kalau saya pilih yang tidak ada di pilihannya, dia akan menampilkan. Kenapa defaultnya nggak jalan ya? Kenapa defaultnya nggak jalan? Saya juga nggak tahu. Nah, dia sebenarnya udah gak valid gitu kelasnya. Break default. Oke, saya bakal coba yang lain aja. Coba tiketnya lebih dari 1 gitu kan, atau yang tidak hari libur, jadi misalnya 5 gitu. Nah, di sini dia kalau memang si plus itu dia bakal, ini bukan perhitungannya salah atau tipe datanya tadi, karena dia gak bisa menampilkan angka yang terlalu banyak. Baik, tapi kenapa defaultnya nggak bisa ya? Default sudah berapa menit? 34 menit, kelebihan seperti 14 menit. Oke, kayaknya ini karena dia nggak pakai siot ya. Siot. Nah, si returnnya juga kebalik. Ya, coba satu lagi. Tapi tadi gak pakai siot bisa sebelumnya. Tapi coba ya dulu ya. Nah, dibalik returnnya, ya masa returnnya di tengah-tengah sih ya kan. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Saya bakal nyoba defaultnya. Kalau dimasukkan yang tidak ada, misalnya D, yes, sudah bisa. Sekali lagi saya bakal coba run file ini. Kelasnya misalnya bisnis, tujuannya Jakarta, Yogyakarta, hari libur atau tidak, iya. Jumlah tiketnya misalnya 2 deh, berarti kan harusnya dia ada di harga Jakarta, Yogyakarta. Bisnis itu 500.000, 1.050.000. Ya, 1.050.000, nolnya ada 6. Baik, sekian video pemrograman video UTS logika algoritma pemrograman dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kebingungan dan durasinya kelebihan, Bu. Saya akui masih banyak kekurangan, masih banyak kebingungan, namun saya sudah berusaha semaksimal yang saya bisa. Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.